Artinya dilihat dari pemerataan kesempatan memulih pendidikan bagi semua warga negara, Jawa Timur sudah melakukan dengan baik. Dilihat dari mutu penyelenggaraan pendidikan, ukurannya adalah anak diterima di perguruan tinggi negeri tentu, Jawa Timur juga menduduki peringkat pertama di tingkat nasional. Anak-anak yang tidak terima di sekolah negeri diberikan bantuan 1 juta rupiah. Ini kurang lebih ada anak 50.000, mendekati 50.000 orang yang nanti diberikan biaya. Jadi tidak ada alasan, wong biaya sudah dibiayai oleh negara, oleh provinsi, masa nggak mau sekolah. Dr. Rasio M.Si, seorang tokoh yang telah lama berjuang dalam dunia pendidikan dan pemerintahan, lahir di Madiun pada 17 Desember 1952. Perjalanan pendidikan suami dari Dr. Randa Purmiasih MM, dan ayah dari Indra Ranukusuma dan Rosana Wijayanti, dimulai dari SDN Baba dan Lor Madiun. Ia melanjutkan pendidikannya ke SMPN Balarejo Madiun, dan melangkah ke STM Siang Madiun. Di tahun 1973, Dr. Rasio menyelesaikan pendidikan sarjana muda di bidang matematika di IKIP Surabaya, dan melanjutkan studi S1 di bidang ilmu pendidikan. Ia pun menempuh pendidikan S2 dan S3 di bidang ilmu administrasi di Untak Surabaya, meraih gelar magister pada 1995, dan doktor pada 2005. Dalam dunia karir, perjalanan Dr. Rasio dimulai sebagai seorang guru pada tahun 1978. Dedikasinya dalam dunia pendidikan mengantarkannya pada posisi kepala sekolah, dimulai dari SMPN Paciran pada 1985, kemudian SMPN Cerme pada 1986, dan SMPN 1 Gresik pada 1988. Karirnya terus berkembang, dan pada 1993, ia dipercaya menjadi pengawas sekolah, kemudian menjabat sebagai Kabid Binmut dan Kabid Dikmenum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada 1998, ia menjabat sebagai Kormindiknas Jatim, sebelum akhirnya pada 2001, ia dipercaya untuk memimpin sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Pada tahun 2009, perjalanan karir Dr. Rasio mencapai puncaknya ketika ia diangkat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, sebuah jabatan yang ia emban hingga 2013, memimpin berbagai kebijakan dan program pembangunan di Jawa Timur. Di dunia legislatif, Dr. Rasio melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota DPRD Jawa Timur, menjadi bagian penting dalam pembuatan kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta berkomitmen untuk kemajuan provinsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Dan di episode kali ini Tribuners, kita akan membahas tentang dunia pendidikan nih, dengan tema peningkatan mutu pendidikan di Jatim, pemerataan akses hingga kualitas guru. Dan seperti kita tahu Tribuners, pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas memang harus berjalan beriringan untuk menciptakan generasi muda yang siap bersaing di kancah global. Dan oleh sebab itu, komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta sangat dibutuhkan agar pendidikan yang adil dan berkualitas benar-benar dapat terwujud. Nah, upaya bersama ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Timur dan memastikan masyarakat memperoleh pendidikan yang layak. Untuk itu, Tribuners, kita akan membahas lebih lanjut. Dan sekarang sudah hadir bersama saya di sini Bapak Rasio, politisi senior dari Partai Demokrat, sekaligus anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Selamat datang, Pak Rasio. Alhamdulillah, selamat datang, Mbak Cindy. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela kesibukannya. Sehat, Pak Rasio? Alhamdulillah, selalu sehat. Selalu sehat dan semangat, Pak ya? Ya, tentu. Baik, Pak Rasio, di sini kita akan membahas lebih jauh tentang dunia pendidikan, Pak Rasio. Kalau Pak Rasio melihat sendiri nih, Pak, bagaimana Pak Rasio, pandangan Pak Rasio mengenai pendidikan yang ada terutama di Jawa Timur untuk saat ini seperti apa? Alhamdulillah, Jawa Timur di bidang pendidikan sangat luar biasa. Ketika waktu itu belum wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, Jawa Timur itu sudah mengikrarkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Bahkan
biaya bantuan operasional sekolah yang dilakukan sampai sekarang ini adalah gagasan pertama dari Jawa Timur. Artinya memang pemerintah memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap pentingnya pendidikan yang kita lakukan bersama ini, dan dengan dilakukan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, angka partisipasi murni untuk SMP, SD, SMP itu sudah hampir 90%. Sedangkan SMA sekarang, angka partisipasi murni di SMA, SMK, artinya yang usia sampai 18 tahun sekolah di SMA maupun SMK itu sudah mencapai 66%. Sedangkan angka partisipasi kasar di Jawa Timur untuk SMA SMK itu sudah 80 sekian persen. Artinya bahwa penyelenggaraan pendidikan baik dasar maupun menengah di Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan sebaik mungkin. Ini adalah tanggung jawab kita bersama antara pemerintah pusatnya, kemudian provinsinya, juga kabupaten kota. Saya katakan pusat karena pusat itu memberikan dana bantuan operasional sekolah tidak hanya dengan sampai SMP, tapi SD, SMP, SMA, SMK, dan juga luar biasa. Sedangkan di SD, SMP ada daerah-daerah yang memberikan bantuan dalam bentuk operasional sekolah daerah, BOBDA namanya. BOBDA itu juga dilakukan oleh daerah, kabupaten, kota. Jadi daerah memberikan bantuan BOBDA-nya, kemudian pusat memberikan bantuan operasional sekolahnya, baik di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Ini saya kira luar biasa Mbak Cindy untuk Jawa Timur. Saya kebetulan dibesarkan di lingkungan pendidikan. Saya awalnya dari guru SMP 12, kemudian ngajar di mana-mana, menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi pengawas, terus pada saat itu juga menjadi kepala bidang pembinaan generasi muda. Waktu itu juga diangkat sebagai kepala bidang pendidikan menengah umum. Kemudian diangkat Kormin pada tahun 2001 sampai 2009 saya sebagai kepala dinas pendidikan Jawa Timur. Jadi tahu secara pasti perkembangan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur. Terus 2009 sampai 2016 saya menjadi sekda, dan sekarang ini saya menjabat di legislatif. Artinya dari birokrasi awal sampai puncak tertinggi sudah kami lalui, dan sekarang ini saya mengambil jalur politik, menjadi wakil dari Ibu dan Bapak, utamanya Dapil 1 sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik, Pak Rashid tadi menyebutkan bahwa sudah berkecimpung lama juga ya Pak di dunia pendidikan. Jika dibandingkan nih Pak, ketika Bapak dulu berkecimpung menjadi guru, kemudian sampai ke kepala sekolah hingga sekarang, itu perkembangannya seperti apa Pak? Iya, kalau perkembangannya akan diukur, misalkan wajib belajar pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua warga negara itu ukurannya adalah angka partisipasi murni dan juga angka partisipasi kasar. Kalau APK dan APM-nya itu tinggi, mendekati 100%, itu berarti pemerataan kesempatan sudah bisa dilakukan dengan baik. Kalau mutu itu juga hasil dari, sekarang tidak ada ujian nasional. Kalau dulu ada ujian nasional, tetapi kalau lihat misalkan SMA, SMK, jalur yang masuk di perguruan tinggi, Jawa Timur luar biasa, selalu nomor 1 di tingkat nasional. Artinya siswa lulusan SMA, SMK yang diterima di perguruan tinggi itu persentasenya mendekati 90%. Artinya sebagian bisa diterima. Dan itu mendapatkan juara 1 nasional. Artinya dilihat dari pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua warga negara, Jawa Timur sudah melakukan dengan baik. Dilihat dari mutu penyelenggaraan pendidikan, ukurannya adalah anak diterima di perguruan tinggi negeri, tentu Jawa Timur juga menduduki peringkat pertama di tingkat nasional. Baik, Pak Rasio, kemudian adakah strategi Pak untuk semakin memperluas akses pendidikan ke masyarakat yang kurang mampu nih di Jawa Timur? Kebijakan pemerintah sekarang banyak, gitu ya. Yang kurang mampu itu bisa dilakukan dengan sekarang sekolah rakyat, kebijakan dari Pak Prabowo, 8 program pemerintah yang menjadi perhatian pemerintah pusat, melakukan misalkan sekolah rakyat, kemudian
makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Itu artinya memang Jawa Timur sudah melaksanakan itu semua dulu. Kemudian kalau dilihat dari itu pemerataannya itu tadi saya katakan APK, APM-nya juga sudah mendekati 100%. Jadi kalau misalkan APK itu misalkan 60%, itu berarti ada 40% usia sekolah. Misalkan APK SMA SMK itu berarti usia 15 sampai 18 tahun. Yang belum sekolah itu banyak. Itu namanya APM murni, angka partisipasi murni. Tetapi kalau angka partisipasi kasar itu ada lebih dari usia 15-18 tahun. Sebelum usia 15 tahun dia sudah bisa masuk SMA, SMK. Ada juga usia lebih dari 18 tahun masuk SMA, SMK. Artinya itu angkanya besar, 88%. Jadi masih ada sekitar 12% yang belum sekolah. Lah, yang belum sekolah ini ada upaya dari pemerintah, ada sekolah rakyat. Kalau dia dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, bisa sekolah di sekolah rakyat, dibiayai oleh pemerintah, diasramakan dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia tidak keluarga dari DTsen 1 dan 2, data ekstrem miskin dan lain sebagainya, bisa misalkan kejar paket C, misalkan kuliah dengan sekolah terbuka dan sebagainya. Artinya bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur itu banyak sekali. Kalau nggak bisa reguler ya non reguler, artinya kejar paket. Itu bisa saja seperti misalkan Mbak Cindy, mohon maaf ya, kalau memang belum lulus SMA ingin memperoleh ijazah setara dengan SMA, bisa kejar paket C dan lain sebagainya. Bisa juga kalau Mbak Cindy itu misalkan dari keluarga miskin ekstrem, itu bisa sekolah di sekolah rakyat, bahkan dibantu oleh negara. Jadi sebenarnya apapun itu bisa Pak untuk mengakses pendidikan ya? Iya. Jadi artinya baik mutunya, baik pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bisa dilakukan dengan baik di Provinsi Jawa Timur. Baik. Kemudian kalau tantangan Pak, itu tantangannya itu seperti apa di lapangan untuk meningkatkan akses pendidikan? Iya, sebenarnya tantangan itu tergantung dari individu, dari orang per orang. Saya yakin kalau namanya anak sekarang itu pasti mau sekolah. Makanya yang penting adalah dorongan kepada wali murid, jangan sampai punya anak tidak sekolah. Sekolah itu adalah kewajiban, karena sekolah itu segala-galanya. Memperoleh ilmu harus dengan pendidikan dan lain sebagainya. Makanya jangan sampai dia tidak sekolah toh mudah juga, nggak terlalu sulit. Makanya kalau dia dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, bisa di sekolah rakyat, orang bayar, nggak bayar aja mau masuk sekolah, tinggal anaknya saja. Makanya dorongan perhatian dari wali murid itu harus sungguh-sungguh, jangan sampai ada anak tidak disekolahkan, dampaknya nanti juga pada kemiskinan itu sendiri. Makanya sekarang kebijakan negara itu untuk mengentas kemiskinan itu dirikan sekolah rakyat. Karena dengan sekolah itu agar dia memperoleh pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, pendidikan yang dibiayai oleh negara. Kalau dia lulus, harapannya itu bisa bekerja. Kalau bisa bekerja nanti bisa membantu orang tuanya yang dari keluarga miskin itu. Baik. Ya. Kemudian di lapangannya sendiri Pak, tentang sosialisasi mungkin ke wali murid atau yang merasa bahwa susah ini kayak nggak bisa kalau kami untuk menyekolahkan. Padahal itu sangat penting. Pendidikan itu menurut saya juga core utama ya Pak untuk mengembang SDM kita. Makanya ini sekarang teman-teman dari kabupaten kota, ada struktur organisasi di dinas pendidikan itu kan ada kepala dinas pendidikan yang SD SMP tanggung jawabnya kabupaten kota, berarti kepala dinas pendidikan kabupaten kota. Level ini punya cabang dinas di masing-masing kecamatan. Yang provinsi, kepala dinas pendidikan provinsi, dan punya di kabupaten kota itu kepala cabang dinas pendidikan. Nah, kepala cabang dinas pendidikan yang kabupaten kota yang berada di daerah kabupaten kota Jawa Timur tentunya mendata
Misalkan dari jumlah keluarga yang usia, mohon maaf ya, usia 15-18 tahun didata, sekolah atau belum, gitu, ditanya. Jadi itu adalah data secara teknis yang harus dilakukan oleh cabang dinas, kabupaten kota. Misalkan di Jawa Timur itu Gresik. Nah, Gresik kan ada kepala cabang dinas pendidikan Gresik, mendata di Kabupaten Gresik. Anak usia 15 tahun sampai 18 tahun yang belum sekolah siapa, yang sudah sekolah berapa, dan lain sebagainya. Jadi secara detail, kemudian nanti data itu direkap, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Provinsi nanti kebijakan makronya apa. Tahun ini misalkan saja Gubernur Jawa Timur memberikan bantuan beasiswa, anak-anak yang tidak terima di sekolah negeri diberikan bantuan 1 juta rupiah. Ini kurang lebih ada anak 50.000, mendekati 50.000 orang yang nanti diberikan biaya. Jadi tidak ada alasan, wong biaya sudah dibiayai oleh negara, oleh provinsi, masa nggak mau sekolah. Makanya saya mohon perhatian sungguh-sungguh dari orang tua, ya, dari masyarakat sekitar, utamanya RT, RW-nya harus detail. Melihat anak warga saya ini yang belum sekolah siapa. Nah, RT kan lebih tahu. Komplek yang paling kecil RT, nanti dilaporkan RW, dan lain sebagainya kepada kepala cabang dinas pendidikan yang ada di kabupaten. Sehingga dengan demikian, insya Allah pemerataan kesempatan terpenuhi, kemudian nanti anak-anak yang tidak sekolah bisa dijaring, dan jangan sampai anak tidak sekolah, karena sekolah itu adalah segala-galanya. Baik Pak, ngomongin tentang pendidikan memang tidak bisa dipungkiri bahwa guru perannya sangat besar sekali. Ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana Pak peningkatan kualitas guru di Jawa Timur, program-programnya yang saat ini efektif? Jadi penilaian pendidikan itu ada ukurannya, ada standarisasi. Yang namanya adalah, yang menentukan itu adalah Badan Standar Nasional Pendidikan. Badan standar itu apa? Standar isi, standar proses, kompetensi lulus, standar gurunya, standar tenaga pendidik dan kependidikannya, standar sarana prasarana dan lain sebagainya. Ya, jadi guru itu bagian daripada standar mutu itu tadi. Nah, guru yang bagus tentu sudah diatur di dalam perundangan. Guru itu diangkat menjadi guru harus S1. Kalau bisa ya sesuai dengan mata pelajaran yang diajar. Misalkan dia di SMA, guru yang diperlukan adalah matematika, berarti yang diperlukan adalah sarjana pendidikan lulusan S1 matematika. Kalau basicnya sudah mata pelajarannya sudah sama, baru peningkatan kualitasnya. Karena guru itu segala-galanya. Mutu pendidikan itu dipengaruhi dari guru. Kalau yang lainnya itu persentasenya kecil. Kalau gurunya misalkan saja cara mengajarnya nggak bagus, ada ilmu pedagogik, belajar mengajar. Jadi mengajar itu ada ilmunya. Makanya mutu itu tergantung dari guru. Kalau gurunya itu nggak bagus, cara menjelaskannya itu nggak baik, anaknya nggak bisa menerima. Selain itu juga sekarang di era IT ini saya mohonkan guru juga memahami IT dengan AI dan lain sebagainya, model-model pembelajaran yang mestinya itu perlu di-share kepada siswa. Jangan sampai siswa itu melihat HP tidak untuk misalkan saja masalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Karena sekarang anak-anak dengan HP kan sudah seperti itu, makanya guru juga jangan sampai ketinggalan. Selain belajar mengajar tradisional dengan sistem belajar mengajar gaya guru, jadi kalau matematika yang menguasai materinya, cara menyampaikan kepada siswanya gimana. Kalau misalkan menggunakan EI, di EI itu di HP misalkan saja bagaimana menyelesaikan soal itu ada. Misalkan lingkaran yang jari-jarinya 7. Kemudian gimana cara mencari luas lingkaran, itu bisa di Google, kemudian kemudian guru menyampaikan caranya. Jadi kalau
kunci pembelajarannya di Google, ya misalkan X kuadrat sama dengan 4 berarti X itu plus minus 2, ya gitu ya. Tapi guru kemudian menjelaskan X kuadrat sama dengan 4, kemudian 4 itu kalau pindah di kiri X kuadrat min 4 sama dengan 0, kemudian X kuadrat min 4 itu diuraikan X plus 2 kali X min 2 sama dengan 0, kemudian X plus 2 sama dengan 0 artinya X sama dengan min 1, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Kalau di Google tidak seperti itu, di Google tidak dijelaskan prinsip itu. X kuadrat sama dengan 4, X ya plus minus 2. Makanya guru harus mengerti juga pemahaman substansinya bagaimana mengajarkan pada anak. Tapi anak juga kalau ingin melihat sepintas, misalkan lingkaran jari-jari 7 luasnya berapa? Nah, VR kuadrat. Nah, itu ya. VR kuadrat kalau di Google langsung ketemu. Tapi kalau di metode pembelajaran V itu 22/7 kali 7 kali 7 dan lain sebagainya. Sehingga guru itu bagaimana metode yang diberikan kepada anak menjelaskan, tapi anak-anak juga bisa melihat di Google. Sekarang sudah anak-anak menyelesaikan soal matematika sudah lihat Google dan lain sebagainya. Makanya kedua-duanya dipandu dengan bagus. Itu artinya guru harus menguasai segalanya. Mengajarkannya harus baik, menggunakan cara mengajar itu kan juga ada ilmunya. Nggak bisa menurut kuadrat 4x sama dengan plus minus 2, nggak bisa. Jadi harus dengan bahasa yang meyakinkan, dengan bahasa yang menarik, dengan performance, kemudian tampilan orangnya juga harus menarik juga. Jangan sampai guru misalkan mengajarkan dengan wajah yang misalkan menakutkan dan lain sebagainya. Itu ada di dalam ilmu pedagogi guru. Itu guru yang punyanya hanya guru. Makanya kalau ngajarnya nggak bagus, ya anak nggak akan ngerti. Kalau lihat di Google misalkan lingkaran dengan jari itu dulu luasnya misalkan 22/7 kali 7 kali 7 154, hanya 154-nya yang pada Google itu hasil akhirnya, tapi proses memperoleh 154 itu dari dijelaskan. Nah, jadi keduanya penting, artinya metode pembelajarannya dikuasai, tetapi juga guru memberikan kesempatan kepada anak untuk misalkan download di Google dan lain sebagainya. Tidak hanya matematika, misalkan ilmu-ilmu sosial dan lain sebagainya, semua ada. Makanya di era yang seperti ini artinya guru harus menguasai semuanya. Tidak hanya salah satu substansi, tetapi harus dipahami betul. Kemampuan anak itu beda-beda. Makanya ini guru harus ngerti betul kelompok ini. Makanya guru yang baik adalah guru yang mengerti situasi dan kondisi anak. Oh, anak pinter, oh Bambang ini lo pinter. Kemudian ini C, anak yang cukup. Anak yang pinter langsung ketemu, tapi yang cukup itu harus perlu penjelasan secara detail. Makanya itu harus dikuasai oleh guru sehingga sudah itu dilakukan, sehingga harapannya itu peningkatan mutu pendidikan, kualitas pendidikan itu bisa dicapai dengan baik. Itu dari segi gurunya. Kemudian guru sendiri punya guru kelompok, namanya musyawarah guru mata pelajaran, MGMP. Jadi guru itu seminggu sekali kumpul, misalkan yang akan diajarkan apa untuk matematika hari ini atau minggu depan, itu guru sudah membuat persiapan perencanaan pembelajaran. Di runding satu, misalkan musyawarah guru, biasanya terdiri dari 10 orang, 10 lembaga itu dikumpulkan, ada ketuanya, itu dijabarkan di situ, dibahas di situ. Pada saat pembahasan itulah nanti kesulitan-kesulitan dibicarakan dengan baik. Sehingga itu dari masing-masing sekolah seperti itu, Pak? Iya, masing-masing katakan SMA, mohon maaf ya, SMA di komplek, SMA 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa satu MGMP, guru matematika. Yang kalau di SMA kan guru mata pelajaran, yang mengajar matematika dikumpulkan. Kemudian ada pembimbing guru, bahkan ada pengawas sekolah yang melihat pelaksanaan program pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok tadi. Ya, kelompok itu sudah dibahas dengan bagus, baru di-share, disampaikan kepada siswa di masing-masing sekolah. Sehingga dengan cara demikian itu peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan baik, dengan sama,
antar sekolah komplek gitu ya. Di daerah juga sama. Di SMA, SMK itu ada berapa sekolah dan lain sebagainya. Kemudian dikumpulkan di situ, makanya kepala cabang dinas pendidikan yang jadi moderator di situ. Oh ini jadi satu MGMP untuk mata pelajaran matematika, fisika ini dan lain sebagainya, sosial ini dan lain sebagainya. Bahasa Inggris ada sendiri. Dengan cara begitu pemerataan kesempatan memperoleh pembelajaran yang konsep sama itu bisa dilakukan dengan baik. Oke. Jadi ada istilah bahwa misalkan di SMA ini misalkan mengajarnya lebih Plunun misalkan lebih oke misalnya kayak gitu, tapi itu sudah tidak terjadi lagi apa? Karena udah ada para guru berkumpul untuk sharing dan akhirnya diterapkan di sekolah masing-masing seperti itu ya Pak? Artinya penguasaan substansi guru itu hampir sama. Tentu memberikannya itu yang beda-beda. Orang itu kan beda-beda, nggak bisa sama. Bagaimana? Tapi konsep dasarnya sudah dibahas bersama. Misalkan menjelaskan ini kesulitannya nanti di sini, kemudian cara menjelaskannya bagaimana dibahas di dalam musyawarah guru mata pelajaran itu. Jadi sebenarnya yang belajar itu bukan cuma murid Pak ya? Oh iya, guru tuh masih terus belajar. Iya, guru harus belajar. Kalau nggak belajar, pinter murid nanti. Murid sekarang, cuma murid itu belajarnya biasanya dari HP. HP sendiri kan penjelasannya nggak secara detail. Dan para guru juga tidak menolak dengan berkembangnya teknologi itu, jangan yang kayak kamu nggak boleh dari sini, itu nggak bisa ya Pak ya. Jadi memang harus dikombin itu, digabung. Seperti itu. Artinya jangan sampai anak bawa HP, kalau untuk kepentingan pembelajaran saya kira boleh-boleh saja. Saya ini punya sekolah Mbak Cindy, jadi anak dilarang bawa HP, kenapa harus dilarang? Gitu. Justru HP itu digunakan sebagai sarana pembelajaran. Misalkan tadi seperti cari luas lingkaran, sekarang volume kubus, ya panjang, lebar, tinggi ini dan lain sebagainya. Kalau di Google hanya panjang kali lebar kali tinggi, gitu aja. Misalkan kubus dengan sisi 5 ya 5 langsung 125. Tapi kalau metode pembelajarannya kenapa 125? Karena volume kubus itu panjang kali lebar kali tinggi, digambarkan dan lain sebagainya, jadi lebih detail. Baik, Pak Rasio, saya tuh selalu deg-degan kalau Bapak melempar pertanyaan itu, takutnya nanti gimana Mbak Cindy jawabnya, kan saya nggak bisa jawab. Tidak kan ada pertanyaan lagi nih tadi mikirnya. Baik, itu sebagai contoh ya bahwa misalkan di internet, di AI itu ada jawabannya, tapi penjelasan detailnya itu bisa diambil dari guru. Gitu. Iya. Karena di Google itu kan hanya itu gambar itu volume gitu. Dan asalnya juga, dari mana? Enggak ngerti anak-anak kalau enggak dari asalnya itu dari ini dan lain sebagainya. Ada ceritanya. Betul. Ya, terkadang juga ini Pak, AI itu tidak melulu 100% benar. Ya, itu betul. Dia. Jadi kalau misalkan memang untuk awalan boleh, tapi untuk selanjutnya mungkin bisa diskusi lebih jauh dengan guru-gurunya seperti itu. Betul. Baik. Pak Rasio nih, kemudian Pak setelah kita membahas tentang kompetensi guru, kemudian tentang murid siswa-siswanya, nah ada programnya, salah satu program pemerintah yaitu makan bergizi gratis ini. Bagaimana pandangan Bapak tentang program tersebut? Iya, makan gizi gratis ini kan program dari pemerintah Presiden Pak Prabowo pada saat kampanye itu mengikrarkan kalau saya jadi presiden nanti akan memberikan makan gizi gratis pada anak-anak usia sekolah sampai SMA. Nah, sekarang sudah dilakukan tetapi belum optimal karena belum semua sekolah melaksanakan itu. Kan makan gizi gratis itu dibiayai oleh pemerintah. Satu unit cost-nya itu 10.000. Yang saya ketahui memang ada yang sudah jalan, ada yang belum, bahkan mohon maaf belum semua lembaga, belum semua SD se-Surabaya itu menerima program itu. Tentu itu menjadi perhatian, harus ada evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, Menteri Pendidikan Dasar itu mengevaluasi apakah tidak mungkin misalkan saja, karena biayanya besar Mbak. Waktu awalnya itu makan gizi gratis itu Provinsi Jawa Timur sudah menyediakan dana 800 miliar
hampir 1 triliun. Untuk MBG ini? Iya, untuk MBG ini. Tapi karena program ini dibiayai oleh pusat, akhirnya dana itu dialihkan kepada yang lain. Artinya kita itu sudah siap. Dan dananya besar. Bahkan kalau seluruh Indonesia dikumpulkan tuh dananya triliunan rupiah. Sampai ribuan triliun. Ya. Menurut saya, mohon maaf ini bukan mengkritik, artinya kenapa misalkan saja makan gizi gratis itu hanya diberikan pada anak-anak yang memang dari keluarga tidak mampu, keluarga miskin. Artinya tidak semua. Sekarang kalau di Surabaya ini kan sekolah Al-Azhar, Santa Maria, kemudian sekolah Al-Hikmah dan sebagainya kan sudah, mohon maaf ya, kalau hanya unit cost-nya 10.000, uang sakunya aja 50.000 ya setiap anak. Apakah itu tidak usah, tetapi diberikan pada sekolah-sekolah yang memang memerlukan. Artinya, mohon maaf Mbak Cindy ya, orang-orang dari keluarga miskin dan tidak miskin. Padahal tadi saya katakan miskin dan miskin ekstrim itu sudah dibiayai oleh negara, dimasukkan sekolah rakyat. Yang tidak terrekrut itu dibiayai misalkan dari MBG, kan nggak banyak juga. Sehingga dana selebihnya itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dan juga jangan sampai mengambil dana MBG itu dari bantuan operasional sekolah. Kan ada kritik, sementara yang kami ikuti di media HP itu ya, mohon maaf, kita pendidikan itu bukan masalah tetapi pendidikan itu yang dididik adalah otaknya, tidak fisiknya. Kalau fisik itu kan beda, gitu ya. Makanya kalau itu misalkan diambilkan dari bantuan operasional sekolah juga nggak tepat juga, menurut saya begitu. Sehingga ini menurut saya harus ada evaluasi. Memang programnya bagus, anak-anak pagi ada makan pagi dan lain sebagainya. Saya dulu pernah di sekolah rakyat, Mbak. Sekolah rakyat zaman dulu nggak sama dengan ini. Setiap minggu hanya sekali diberikan susu gratis. Hanya susu, waktu itu minum susu dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan makan gizi gratis, memang baik. Kalau diberikan kepada sasarannya, saya kira ini baik saja. Tetapi kalau mohon maaf, anak-anak SMA Surabaya ini kan notabene orang tuanya mampu-mampu dan lain sebagainya. Programnya baik, hanya sasarannya terlalu meluas dan diperlukan dana yang besar, sehingga harus ada evaluasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, apakah ini misalkan saja optimal gitu ya. Kalau hanya mohon maaf uang 10.000 diwujudkan makan gizi gratis nggak dimakan, bahkan masih banyak yang saya dengar gitu ya, makannya basi, kemudian anak keracunan, kan malah nggak bagus juga. Tetapi kalau dana itu sebagian disisihkan untuk misalkan peningkatan mutu pendidikan, kelengkapan alat lab dan lain sebagainya, saya kira itu lebih bagus. Jadi lebih mengena pada sasaran. Yang makan gizi gratis juga mengena pada orang, mungkin unit cost-nya tidak 10.000, bisa misalkan 15.000 lebih bagus dan lain sebagainya. Dana sebagian digunakan untuk misalkan kegiatan perpus, laboratorium dan lain sebagainya, untuk kegiatan praktek. Karena sebenarnya sekarang ini metode pembelajaran kan banyak tadi, bisa manual, bisa juga dengan IT, artinya alat IT-nya dilengkapi dengan bagus, dengan EI yang baik, akhirnya inilah yang digunakan untuk proses pembelajaran, bukan makannya. Kalau makan, yang makan ya diberikan kepada anak-anak yang dari keluarga yang tidak mampu itu. Baik, jadi masukannya adalah supaya ini lebih tepat sasaran ya Pak? Betul. Artinya programnya baik. Hanya kalau semua dengan dana ribuan triliun itu banyak, 1 triliun aja banyak. Nggak terhitung gitu nolnya. Iya, nolnya 12. Kan lebih baik misalkan begitu. Tentu Pak Prabowo selaku Presiden nanti akan mengevaluasi. Pemerintahan ini kan belum ada setahun. Setahun nanti bulan September ini setahun. Maka ada evaluasi, tentu ini menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik ya, semoga ada evaluasi lebih lanjut ya Pak ya, agar pendidikan juga semakin maju. Baik Pak, ngomongin tentang peningkatan mutu pendidikan Pak, itu tidak seperti yang kita tahu tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi juga ada kolaborasi. Di sini juga ada kolaborasi dari pemerintah, kemudian dari pihak sekolahnya
Begitu juga dengan masyarakatnya ini Pak. Nah, Iya. menurut Bapak itu seperti apa Pak cara meningkatkan kolaborasi ya? Iya, dulu kan sudah ada program itu namanya Link and Match. Jadi Link and ada Match. keterkaitan dengan dunia usaha industri. Oke. Artinya kalau anak-anak jurusan mesin, ya jurusan mesin itu dipraktekkan di dunia usaha yang ada jurusan mesin, sehingga implementasi dari sang sambil jurusan itu cocok seperti ini. Sarana-sarana apa itu perlengkapan sekarang ini juga modern. Ngelas saja Pak, ngelas itu tidak hanya ngelas manual dengan tangan itu enggak, sudah dengan misalkan apa itu IT dan sebagainya. Lah, itu anak-anak diajari dan sekarang dunia usaha itu sudah menggunakan alat-alat yang canggih itu. Oke. Jangan sampai itu nggak connect dengan dunia usaha yang akan memerlukan tenaganya nanti. Lulusan SMK harapannya ya bisa bekerja sesuai dengan jurusan yang ditekuni oleh dia. Tetapi selama menekuni ini misalkan di lembaga asalnya itu hanya peralatannya sederhana, ya sulit juga. Alatnya di industri sudah sangat canggih. Nah itu harus ada connect sehingga pada saat praktek itulah nanti sekolah tahu, sekolah saya ini sudah jauh ketinggalan dengan dunia usaha di situ. Saya harus menyesuaikan. Ya. Makanya makan gizi gratis tadi, yang kalau tepat sasaran, sebagian itu bisa digunakan untuk kelengkapan ini, melengkapi kekurangannya. Mesin sekarang, mesin las ini sudah sangat canggih sekali. Kalau lasnya itu dengan kikir, hanya dengan tangan, ya sudah ketinggalan jauh. Apalagi nanti anak-anak SMK, lulusan SMK dan SMA ini juga bisa diharapkan kerja di luar negeri. Luar negeri sudah canggih semua alatnya. Makanya ini juga menjadi perhatian dari kita semuanya, ya dimulai dari Jawa Timur. Makanya teman-teman kepala sekolah tentu koordinasinya dengan cabang dinas nanti dicek perlengkapannya ini lengkap atau enggak. Kalau enggak ya harus dipenuhi, harus dirubah Mbak. Enggak bisa misalkan saja sekolah menggunakan alat itu alat lama, sudah enggak. Ternyata di lapangannya beda sekali gitu. Betul, di lapangan kerja sekarang mobil sudah listrik. Iya. Bukan mobil-mobil artinya manual. Makanya itu harus ada ya evaluasi bersama. Yang tahu mana yang dievaluasi diganti itu ya teman-teman kepala sekolah yang ada di teknis lapangan. Nanti kepala sekolah mendata, melaporkan kepada cabang dinas melaporkan kepada provinsi. Kalau perlu ya sudah kita anggarkan di dalam APBD Jawa Timur. Dan sekarang memang sudah harus mau berubah Mbak. Kalau Betul. yang lama-lama saja ya sudah ketinggalan zaman. Gitu. Ya. Baik, ya. Baik Pak Rasio. Ini tadi yang kita bicarakan mulai dari kendala, kemudian update tentang mutu pendidikan terutama di Jawa Timur nih Pak. Pesan terakhir dari Pak Rasio nih supaya pendidikan kita juga mutunya semakin meningkat dan masyarakat juga dapat akses yang merata. Ya. Silakan Pak. Pendidikan itu Mbak Cindy tanggung jawab bersama. Ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Tanggung jawab bersama antara siapa? Orang tua, masyarakat, pemerintah. Pemerintah itu siapa saja? Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dan kewenangannya sudah dibedakan antara provinsi adalah kewenangan pengelolaan pendidikan di SMA, SMK luar biasa. Kemudian kewenangan di kabupaten kota, SD, SMP, negeri dan swasta. Sehingga saya mohon, artinya ya sudah, karena ini tanggung jawab kita bersama, ada kebersamaan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusatnya dan provinsinya dalam rangka menyelenggarakan pendidikan ini. Untuk itu, teman-teman cabang dinas pendidikan kabupaten kota, provinsi, dan cabang dinasnya harus saikokate artinya bersama-sama merancang pembelajaran yang bagus, bagaimana pendataannya harus lengkap dan lain sebagainya, sehingga harapan saya dengan cara seperti itu pendidikan tetap akan maju. Kalau nggak begitu ya sulit Mbak, karena tanggung jawabnya ada. Misalkan sekarang SMA akan mendirikan gedung, ya. Gedung itu tanahnya milik kabupaten kota, ya.
nggak bisa kita mendirikan gedung langsung. Nah, itu harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota tentang pengadaan tanahnya. Karena tanah itu milik kabupaten kota. Provinsi gedungnya, pendidikannya, SMA SMK itu provinsi. Nah, seperti itulah ada kerjasama yang bagus. Artinya jangan sampai, lo ini kan milik saya, lo ini kan milikmu. Nah, kalau sudah begitu ya sulit. Otonomi daerah itu bukan dimaknai ini milik kabupaten, ini milik provinsi. Nah, ini adalah milik masyarakat. Yang kita lakukan itu adalah masyarakat bersama. Masyarakat itu yang ada di mana ya di kabupaten kota. Tapi nggak bisa kabupaten kota sendiri akan melaksanakan itu, harus bersama-sama dengan provinsi, bahkan juga dengan pemerintah pusat. Kalau itu dilakukan, saya kira semuanya, misalkan alat kelengkapan, itu bisa kita kerjasama dengan pusat. Sekarang teknologi sudah maju dan lain sebagainya. Saya kira itu, Mbak Cindy. Jadi pendidikan itu tanggung jawab bersama. Jangan sampai anak-anak kita itu tidak mengenyam pendidikan. Jangan sampai nggak sekolah. Karena kalau nggak sekolah sudah awal dari kemunduran bangsa kita ini. Kalau nggak sekolah ya sudah. Gimana orang nggak sekolah? Sekarang kerja kalau tidak lulus S1 ya sulit untuk cari kerjaan dan lain sebagainya. Nah. Baik, terima kasih banyak Pak Rasio atas waktunya dan obrolannya yang sangat membuka pikiran ya. Kita semakin tahu tentang bagaimana sih perkembangan pendidikan terutama di Jawa Timur, dan semoga ke depannya pendidikan ini akan semakin maju dan juga masyarakat kita semua bisa menikmatinya secara berata gitu, seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan juga terima kasih juga Tribuners sudah menonton, dan kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Saya Cindy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.